Di tepian pantai Ayah, ombak datang dan pergi seperti napas yang tak pernah lelah. Di sana, malam dan siang menata ritualnya sendiri. Perahu pulang dengan muatan laut. Buruh bongkar menjerit pelan, dan bau asin yang menempel di kulit seperti cerita lama. Kampung nelayan itu tahu satu hal, laut memberi, tapi selalu menuntut sesuatu sebagai gantinya. Nama-nama tua seperti tuyul, nini pelet pesisir, dan larung laut bukan sekadar dongeng anak-anak. Mereka adalah kata kota yang dipakai saat orang ingin menjelaskan hilang, tak terjelaskan, atau salah satu dari janji gelap yang dibuat di bawah bulan. Belakangan, gudang terbesar di desa itu bergema. Juragan ikan baru, Pak Rahmat, tiba-tiba punya gudang seluas lapangan. Lampu-lampu minyak menggantung di depan tirai kain, dan ikan yang biasanya dijual sehari itu hilang tanpa jejak. Warga berbisik, ada yang melihat bayang-bayang kecil berlari di antara tumpukan karung. Ada yang bilang mendengar suara anak tertawa di balik pintu yang terkunci. Yang paling menyakitkan, anak-anak kampung yang biasa bermain di pantai sore-sore mulai menghilang saat sinar matahari memudar. Malam itu, angin berhembus dingin, membawa wangi rumput laut dan asap lontar dari dekat warung. Lampu-lampu petromak di sepanjang jalan pantai berkedip seperti mata yang tak bisa tidur. Di rumah sederhana beratap zinc, Sari membaringkan anaknya, Taufik, yang berusia 7 tahun, lalu duduk sejenak di depan pintu sambil menatap laut. Suara ombak menenangkan, tapi hatinya tak pernah benar-benar tenang sejak Pak Rahmat datang. "Kamu khawatir?" tanya suaminya, Marsidi, sambil menutup pintu gudang kecil mereka. Sari menghela napas. Sejak Pak Rahmat punya gudang besar itu, ikan hilang. Anak-anak bermain di sana. Semalam, suara tawa di dekat gudang, padahal pintunya tertutup. Marsidi memijat pelipisnya. "Kita sudah bilang ke RT. Mereka bilang akan kirim beberapa orang untuk jaga. Tapi kamu tahu bagaimana orang-orang takut. Dan takut membuat ulah lebih besar di kampung. Takut punya banyak nama. Ada takut akan juragan yang punya uang. Takut pada tetangga yang memanggil orang dari kota. Dan takut pada bayang-bayang yang diceritakan nenek-nenek. Namun ketakutan yang paling dalam adalah ketakutan akan hal yang tak bisa dijelaskan ketika anak kecil hilang. Alasan-alasan biasa seperti pulang lebih lambat atau bermain di rumah saudara tidak lagi cukup. Keesokan harinya, pasar ikan sunyi. Para ibu menjapu singgi pas tanggen, menatap ke arah tumpukan es yang kosong di gudang Pak Rahmat. Dari kejauhan terlihat dua pemuda membawa karung besar. Pembicaraan berputar. "Semalam ada yang lihat anak kecil masuk ke gudang," kata seorang ibu. "Ayahnya bilang anaknya pergi main bola. Aku lihat sepatu bola di depan gudang jam 8, sahut yang lain. Desa berkumpul di halaman balai desa. Ada RT, kepala dusun, beberapa nelayan tua, dan beberapa pemuda yang biasanya berani. Mereka sepakat UTK mendatangi gudang jam 6 sore ketika anak-anak biasanya pulang. Namun di antara mereka ada yang membisik, jangan sampai kita menantang sesuatu yang tidak kita mengerti. Di sini ada yang main pesugihan orang. Bilang, juragan itu kaya mendadak bukan karena kerja saja. Kata itu membuat udara terasa lebih pekat. Orang-orang mulai membuka mulut pelan-pelan. Eda Sorita lama tentang juragan yang menukar sesuatu yang berharga dengan kekayaan. Ada yang bertutur tentang larung laut, ritual melempar sesajen ke laut agar hasil tangkapan berlimpah. Ada yang menyebut nama Nini Pelet Pesisir, perempuan tua yang ilmu-ilmunya terkait daya tarik dan pengendalian. Dan tentu saja, tuyul makhluk kecil yang suka mencuri uang atau barang berharga pada malam hari. Mitos-mitos itu di kampung ini dijaga oleh suara yang setengah takut, setengah penasaran. Sore itu, aku seorang pemuda yang baru pulang dari kota ikut bergabung. Orang-orang melihatku seperti menilai apakah aku pendatang biasa atau sekadar pengamat. Kami berbaris menuju gudang. Langkah kami menggerus pasir yang masih hangat, terkena sisa terik siang. Gudang Pak Rahmat tampak seperti rumah besar yang menelan sinar. Pintu kayu berat tertutup rapat, namun dari sela-sela terdengar ritme gemerincing seperti rantai kecil atau batu yang berbenturan. Di sekeliling ada tanda-tanda
Pasir yang tak semestinya berada di atas papan kayu. Jejak kecil-kecil seperti tapak telanjang anak kecil yang mengarah ke pintu namun hilang di ambang. Di sisi gudang, seutas tali merah putih diikatkan pada tiang. Dan di ujungnya ada bunga lontar yang mulai layu sesajen yang tampaknya baru ditinggalkan. Lihat itu, bisik seorang nelayan tua menunjuk ke tumpukan ikan kosong. Dulu, sesajen itu biasa dipakai untuk melindungi tempat kerja. Tapi jangan-jangan ini bukan pelindung, ini penanda. Seperti orang yang pasang perangkap. Kami memeriksa sekitar, tak ada pintu cadangan, tak ada lubang besar. Namun di lantai terdapat bekas goresan halus, seperti kuku yang menggaruk papan. Di balik gudang, dekat pantai kecil yang terlindung, seorang anak perempuan menangis adiknya, Lila, memegangi tangan kosong. Matanya memerah. Ia bilang melihat sekumpulan anak kecil masuk ke dalam gudang dan tidak keluar lagi. Kepala dusun mencoba menenangkan, tapi wajahnya tegang. Kita panggil Pak Rahmat, katanya. Kalau perlu, kita lapor ke polisi. Langit memerah, lalu gelap. Ketika lampu jalan dinyalakan, seorang pria parubaya muncul Pak Rahmat sendiri. Ia berjalan pelan, matanya tak pernah lepas dari gudang. Pak Rahmat tampak biasa, tidak terlihat seperti orang yang memiliki kekayaan luar biasa. Kecuali satu, cincin perak besar di jarinya yang memantulkan cahaya. Ia menatap kami, lalu menutup ragu pintu gudang dengan lembut, seperti menutup peti kecil. Ada apa? Sampai datang beramai-ramai. Suaranya tenang, namun nada itu seperti menyeret pasir. Kalau kehilangan anak, harusnya segera lapor. Jangan menuduh sembarangan. Suara itu memicu kemarahan. Seorang ayah, Badar, maju dan menuding. Kamu baru punya gudang besar, tapi anak-anak kami hilang. Apa kau mau jelaskan? Pak Rahmat terdiam lama, lalu ia melemparkan senyum tipis. Di kota, banyak orang harus membuat keputusan. Saya bekerja keras bukan pesugihan. Kalau memang ada yang hilang, biar polisi yang selesaikan. Jangan membuat cerita sebelum ada fakta. Beberapa orang menggerutu. Ada yang setuju, Aida yang ragu. Namun ada satu hal yang hampir tak ada yang berani sebutkan langsung kepada Pak Rahmat. Di malam-malam setelah ia datang, beberapa nelayan melihat sebuah perahu kecil berhenti di tepi tanpa nyala lampu. Orang-orang berjaga-jaga membawa sesajen, dan pada pagi harinya, hasil laut meningkat tajam. Lalu, malam itu, kami diputuskan, beberapa orang akan berjaga di sekitar gudang. Giliran bergantian, aku memilih bergabung bukan karena keberanian, melainkan karena ada sesuatu yang menarik di balik keheningan itu. Bau kain basah, dan lagu bayi yang entah dari mana terdengar. Di sebuah warung kecil, seorang nenek yang dikenal bisa membaca tanda benda, mulai duduk di sudut, menggenggam segenggam kemenyan. Wajahnya keriput, namun matanya tajam. Ia tampak tidak acuh pada kata-kata kami tentang polisi dan bukti. Yang ia khawatirkan lebih pada sesuatu yang tak kasat mata. Nini pelet pesisir tak main-main, gumamnya lirih ketika aku mendekat. Kalau yang dipanggil bukan sekadar jin kecil, tapi yang punya hutang orang-orang yang pernah mengambil nyawa. Untuk kayak itu tidak sama. Mereka kembali untuk menagih lebih dari apa yang mereka ambil. Kamu maksudkan arwah? Tanya salah seorang pemuda. Nenek itu mengangguk. Arwah yang diperlakukan tak wajar biasanya kembali, bukan untuk main-main, tapi untuk menuntut. Dan kadang mereka memakai bentuk anak kecil. Karena yang hilang, anak-anak, selalu mudah menyentuh emosi hidup. Orang yang bersalah akan melihat bayangan masa lalu. Orang-orang terdiam. Pembicaraan itu seperti menggores kulit, membuat semua yang mendengarnya merasa gatal. Kita tahu tentang tuyul, tentang Nini pelet, tentang larung laut. Kita tahu banyak cerita, tapi tidak pernah benar-benar percaya sampai hal itu mengenai rumah sendiri. Kini hal itu menempel di kampung kami seperti lumut. Jam menunjukkan tengah malam ketika giliran jaga kami dimulai. Kami bersembunyi di balik tumpukan karung, menunggu. Angin mendesir pelan. Di kejauhan, suara ombak seperti tepuk tangan yang tak ada ujungnya. Tiba-tiba, terdengar tawa kecil, tak lebih dari satu atau dua suara, namun tajam seperti bel. Semua menahan napas. Lampu-lampu
kami redupkan. Ada yang menggenggam batu, ada yang merogoh kayu. Bayangan kecil berkelebat di antara bayang-bayang. Jejak-jejak kaki yang sangat kecil muncul di lantai berdebu. Hati kami seperti dicubit. Jejak itu berbelok menuju pintu gudang. Lalu di udara ada bau manis bunga lontar. Lalu sebuah suara lirih bernyanyi lagu yang biasa dinyanyikan para ibu saat menidurkan anaknya. Tetapi suaranya seperti datang dari balik papan. Kembelik, kembelik, suaranya samar, nyaris seperti bisikan. Aku merasakan getaran dingin menjalar ke tulang punggung. Di dalam benak muncul gambaran seorang anak kecil memegang tangan ibunya, memohon tak pergi. Namun bayangan itu berubah menjadi rapat foto-foto yang tergantung di dinding gudang. Wajah anak-anak yang pernah ditolong, wajah-wajah buram yang seolah menatap balik. Tiba-tiba dari dalam gudang ada suara, pintu kayu bergetar, seolah ada yang dari dalam menekan. Kami bergerak serentak. Namun ketika kami membuka sedikit, yang terlihat hanyalah ruang kosong yang dipenuhi karung-karung yang kalau dibuka hanyalah bau amis, ikan dan dingin es. Namun di satu sudut ada sebuah kotak kecil terbuat dari anyaman. Di atasnya ada kain merah, dan di balik kain itu sebuah boneka kecil yang matanya hilang. Seorang anak kecil atau sesuatu yang mirip menangis dari balik gudang. Suaranya membuat dada sesak. Kami tidak menemukan anak yang hilang, hanya boneka lama, kemenyan yang masih abu, dan rasa takut yang semakin tebal. Di langit, bulan seperti mengintip samar, menahan sedikit cahayanya. Di pantai, suara ombak menelan semuanya. Malam itu kami pulang tanpa jawaban. Namun, di dalam pikiran ada benih kecurigaan yang mulai tumbuh. Bukankah mudah bagi seseorang yang ingin menutupi sesuatu untuk menempatkan orang lain sebagai kambing hitam? Bukankah juga mudah bagi orang yang menanggung dosa untuk menyembunyikannya dengan ritual dan janji, dan jika janji itu dilanggar, tak mungkin tak ada yang marah. Di rumah, Sari menatap pintu kamar anaknya yang terkunci. Di luarnya, Taufik tidur pulas, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun di balik gara-gara gelap gudang, ada bisik yang mengatakan bahwa hilangnya itu bukan akhir melainkan permulaan. Dan di hati kampung, cerita tentang tuyul, nini pelet pesisir, dan larung laut berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih personal. Bayangan masa lalu yang kembali, menagih utang yang tak pernah dibayar. Sebelum aku tidur, aku lihat jejak kecil di halaman rumah, jejak yang sama seperti yang kami temukan di gudang. Jejak itu tidak menuju rumah tetangga, tapi seolah mengarah ke laut, lalu lenyap ke dalam pasir basah. Di telinga masih nyaring suara kecil yang bernyanyi, kembalikan, kembali. Malam itu, di rumah-rumah kampung nelayan, banyak yang terjaga, banyak yang menarik selimut lebih rapat, dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang selalu kembali mengusik. Siapa yang sebenarnya hilang? Anak-anak kami, atau sesuatu yang lebih tua yang sudah lama ditelan janji manusia? Pagi setelah malam penjagaan itu, kampung terasa seperti bangkai kapal yang ditinggalkan. Orang-orang bergerak pelan, berbicara dengan suara rendah. Banyak yang menutup pintu rumah lebih rapat dari biasanya. Beberapa ibu menunda pergi ke pasar karena tidak ingin Anokai Nania melihat jejak-jejak kecil yang masih tersisa di jalan. Di warung kopi, obrolan tak lagi ringan. Semua berputar pada satu nama, Pak Rahmat. Kabar kecil merayap seperti minyak. Ada yang bilang dulu Pak Rahmat berasal dari kota sebelah dan bekerja sebagai makelar ikan. Ada juga yang menyebut ia dulu sering mengikuti kapal-kapal asing. Yang pasti, kekayaannya muncul lebih cepat dari tangkapan nelayan normal. Dan orang-orang mulai mencari-cari alasan di balik kecepatan itu. Sore itu, aku dan beberapa pemuda memutuskan menyusuri jejak, bukan karena keberanian, melainkan karena rasa takut yang ingin dimengerti. Kami menyelinap ke belakang gudang, melewati pagar bambu yang separuh roboh. Di sana, tersembunyi, ada pintu kecil menuju ruang bawah tanah yang hanya dibuka saat malam. Bau amus menguar, dan di sekeliling pintu terdapat bekas-bekas upacara. Sekeping kain merah yang terikat, beberapa cangkang kerang, dan garis-garis kapur putih yang membentuk pola setengah lingkaran. "APA itu?" tanya Rino.
Suaranya serak, garis-garis untuk menahan roh atau memanggil sesuatu. Jawab seorang nelayan tua yang ikut bersama kami. Pak Slamet, orang-orang yang pintar, ilmu sesat kadang pakai itu. Bukan barang baik. Dengan hati-hati kami membuka pintu. Di bawahnya, ada tangga sempit menuju kegelapan yang dingin. Kami turun pelan, membawa lampu petromak yang berkedip. Ruangan bawah tanah itu seperti sarang. Dindingnya lembab, lantainya berpasir, dan di tengah ada sebuah lingkaran kecil yang terbuat dari batu-batu laut. Kain merah mengelilingi, dan di atasnya tergelar sebuah tikar. Di pojok ruangan ada foto-foto lama. Segera kukenali beberapa wajah. Anak kecil dari poster pengumuman yang dulu pernah ditempel saat orang hilang beberapa tahun lalu di desa lain. Foto-foto itu tampak pudar, namun mata-mata anak itu seperti masih hidup, menatap. Di Sadet Lane ada sebuah peti kecil yang merah mengkilap. Di dalamnya sekeranjang kertas berisi tulisan-tulisan yang kusam, dan di ujungnya ada satu batu kecil berwarna hitam yang terasa aneh bila disentuh. Seorang pemuda yang usianya lebih tua dari kami, Darto, memegang batu itu. Mata Darto mengedip, lalu mundur seperti terkejut. Rasanya seperti ada suara kecil yang memanggil. Katanya lirih. Kami menutup pintu dan kembali ke permukaan, menutup jejak kami. Namun rasa penasaran hanya tumbuh. Siapa yang menempatkan foto-foto itu? Mengapa ada lingkaran dan batu hitam? Apa maksudnya semua itu? Keesokan harinya, kami mendapatkan lebih banyak potongan petunjuk. Seorang tetangga, Ibu Rini, mengaku pernah melihat mobil hitam berhenti di dermaga beberapa bulan lalu. Dari mobil itu turun seorang pria bertopi, membawa sesajen ke tepi laut. Di malam itu juga, ada yang mendengar musik gamelan kecil bertiup samar di pantai, seperti upacara kecil yang meniru larung laut. Lagi-lagi sesuatu yang sama antara ritual tradisi dan hal-hal yang disamarkan. Semakin kami menggali, semakin jelas bentuk kenyataan yang menakutkan. Di balik kemakmuran tiba-tiba itu, ada ritual-ritual yang berusaha menundukkan laut, memaksa limpahan rejeki. Di antara ritual itu, larung yang dulu merupakan ritual untuk mengembalikan sesuatu kepada laut agar seimbang, kini dipakai dengan cara yang bengkok. Bukan untuk mengembalikan, tetapi untuk menuntut. Dan ketika ada yang menuntut cara seperti itu, selalu ada harga yang harus dibayar. Malam keempat, sejak anak pertama menghilang, terjadi yang lebih mengerikan. 3 anak, 2 laki-laki, dan 1 perempuan tak kembali dari bermain di pantai. Para orang tua panik, dan nuansa histeris mulai mengintai. Kepala dusun meminta bantuan polisi, namun petugas balik merekomendasikan agar warga tenang dan memberi waktu. Di tengah kegelisahan itu, suara-suara lama, kembali orang-orang berbisik tentang tuyul yang muncul dari gudang, tentang nini pelet pesisir yang katanya berkeliaran di antara perahu-perahu. Namun ada pula yang berargumen lebih dalam bahwa yang muncul bukanlah makhluk kecil yang mencuri, melainkan sesuatu yang berasal dari ritual yang tak selesai. Saat itu juga, pria itu ambruk. Warga mencoba menolong, namun tubuhnya hanya menggeliat seperti orang yang menggigil dalam demam. Ia mengaku di antara tangis bahwa ia pernah melihat hal-hal yang tak bisa ia ceritakan. Ia mengaku ikut membantu menutupi ritual agar juragan tetap kaya. Kata-katanya seperti duri yang menusuk hati. Kami pikir itu hanya boneka dan sesajen. Kami tak tahu mereka. Mereka anak-anak yang dipakai. Kepedihan menyebar seperti asap. Sebagian warga mulai mengakui perbuatan mereka. Siapa yang ikut memasukkan barang, siapa yang menutup mata, ada yang akan membela diri, ada yang meneteskan air mata penuh penyesalan. Namun yang paling menakutkan adalah kesunyian yang datang sesudah pengakuan itu, seolah ada sesuatu yang menunggu keputusan. Apakah mereka akan mengembalikan yang hilang atau tetap menutup mata? Di saat itu, sesuatu berubah dalam pola arwah. Mereka tak lagi meminta sekadar pengembalian barang. Mereka menuntut nama, siapa yang bertanggung jawab. Mereka memanggil nama-nama lama, memanggil juragan yang pernah lewat, memanggil dokter, memanggil pria yang kini jadi orang kaya. Suara-suara itu memecah malam dan meninggalkan dingin yang menusuk orang-orang yang dituduh mulai ketakutan. Mereka yang berkepentingan tiba-tiba merasa tidak aman. Di tengah kekacauan itu,
Seorang anak Lila, anak perempuan yang dulu menangis karena melihat bayangan berlari ke arah gudang dan berteriak. Ia menunjuk ke sebuah foto yang terpasang di dinding gudang foto seorang anak kecil yang wajahnya sangat mirip dengan Taufik. "Anak Sari." "Taufik!" teriak Sari. Dan seketika kami tahu semua orang merasakan beban yang sama. Tidak ada ruang lagi untuk menyangkal. Arwah telah memilih untuk mengungkap koneksi, dan satu persatu titik terang menyala. Malam itu, ketika langit mulai pucat oleh rembulan, Pak Rahmat muncul. Ia pucat, tatapannya kosong. Di tangannya ada sebuah rantai perak yang dulunya ku kenal sebagai cincin, yang selalu ia pakai. Cincin itu kini tergantikan, dan di ujung rantai tergantung sebuah kotak kecil. Di hadapan warga, ia membuka kotak itu. Isinya membuat semua orang tertunduk. Ada potongan kain kecil, beberapa helai rambut, dan selembar kertas bertuliskan tanggal-tanggal beberapa tahun lalu ketika badai besar menenggelamkan perahu. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Suaranya gemetar. "Dulu, ketika aku masih miskin, aku diberi pilihan. Mereka bilang, selain uang, kau harus korbankan sesuatu yang penting. Aku takut, aku menuruti demi hidup. Mereka bilang akan mengembalikan, tapi aku tak tahu caranya. Setelah itu, aku kaya." Tapi rasa bersalah selalu membayangi kata-kata itu seperti pisau. Sari menjerit, lalu ambruk. Taufik lari memeluk ibunya. Di antara kami, ada yang mengutuk, ada yang merangkul. Namun teriakan itu berubah menjadi keseriusan. Warga menuntut kebenaran penuh siapa lagi yang terlibat, apa ritualnya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Pak Rahmat, dengan air mata di pipi, menunjukkan keberanian yang tak terduga. Ia berjanji akan membuka semua yang ia tahu. Ia berkata, ia akan menyerahkan dirinya ke pihak berwenang, akan mengakui perbuatannya, dan yang paling penting ia akan ikut membersihkan apa yang harus dibersihkan. Namun tak hanya itu, ia juga berjanji akan membantu melakukan larung yang benar jika memang itu yang diminta oleh arwah. Kata-kata itu membuat beberapa orang terkejut. Apakah penebusan bisa menghapus utang besar pada roh? Di ujung bab ini, kampung berkumpul di tepi pantai lagi. Kali ini bukan untuk menuduh, tetapi untuk menghadap. Mereka membawa selimut, kemenyan, dan barang-barang kecil yang pernah hilang. Nenek tua memimpin doa yang panjang. Hadi dan Pak Slamet membantu menjelaskan ritual pengembalian, cara yang benar untuk mengembalikan apa yang telah diambil tanpa izin laut. Arwah-arwah itu hadir, namun tidak lagi dengan wajah mengancam. Mereka tampak menunggu suatu bentuk keadilan atau penebusan. Tetapi di balik harapan, ada rasa gentar yang tak terhapus. Arwah yang pernah dilukai oleh manusia tidak mudah dihalau. Mereka menuntut pengakuan, bukan hanya janji duit atau ritual formal. Mereka menuntut nama-nama dipanggil, kisah-kisah diceritakan, dan keadilan yang nyata. Jika seluruh kampung tidak sanggup menghadirkan itu, maka pengembalian itu hanya akan menjadi upacara hampa, dan arwah akan kembali dengan tuntutan yang lebih tajam. Dan di malam itu, ketika kami menatap ke laut yang berkilau samar, satu suara kecil terdengar, nyaris seperti bisikan. "Jangan lunak pada diri sendiri, kembalikan yang seharusnya dikembalikan." Di bawah pesisir, sesuatu bergetar, bukan hanya air, tetapi sejarah yang sudah lama disimpan. Kami semua tahu bab berikutnya tak akan mudah. Rahasia lebih dalam akan diungkap, dan pilihan yang dibuat akan menentukan nasib kampung kami, antara penebusan atau kehancuran. Malam itu angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Ombak menghantam batu karang pantai ayah, seperti amukan makhluk yang ingin keluar dari dasar laut. Di kejauhan, suara kentongan ronda berdentang, bukan karena giliran ronda, tapi pertanda ada warga hilang lagi. Nama berikutnya, Rio, anak nelayan berusia 7 tahun yang terakhir, terlihat bermain leang-leang dekat gudang ikan milik Juragan Resi. Warga mulai panik. Ibu-ibu menangis. Para lelaki berkumpul sambil membawa bambu, parang, dan lampu petromax di tengah kekacauan itu. Naya, seorang perempuan muda yang dikenal memiliki sedikit ilmu ngelmu tirakat, datang ke kerumunan. Wajahnya pucat,
namun matanya penuh keberanian. "Sabar, jangan bertindak gegabah dulu," katanya pelan, namun tegas. Beberapa warga mendesis pelan. Tak suka ada yang sok tahu. Namun suara Pak Lurah Samto memotong keributan. "Dengar dulu, Naya bicara." Barusan dia bilang ada sesuatu yang dia lihat di dekat gudang. Kerumunan mendadak hening. Naya menghela napas panjang, lalu berkata, "Apa yang mencuri ikan di kampung ini bukan tuyul biasa." Beberapa warga spontan mundur. Kata tuyul saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Apalagi jika ada kata tambahan bukan biasa. "Lalu apa?" tanya seseorang. Naya menatap ke arah gudang tempat lampu-lampu sudah mulai padam dan hanya diterangi rembulan. Mereka anak-anak tapi bukan manusia lagi. Beberapa orang langsung membaca doa pelan. Gudang pemilik arwah Pak Lurah. Beberapa lelaki kampung dan Naya memutuskan untuk memeriksa gudang malam itu juga. Juragan Resi ikut meskipun wajahnya tampak pucat dan tangannya gemetar. Gudang itu besar, terbuat dari kayu tebal dengan pintu besi yang dipasang rantai gembok. Aneh karena seharusnya gudang yang begitu besar butuh pekerja. Tapi Juragan Resi selalu bekerja sendiri atau menutup akses dari orang lain. Saat gembok dibuka, mendadak udara dingin keluar seolah dari gua besar. Lampu Petromax menyala redup. Cahaya kuningnya memantulkan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Namun, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh lemas, jejak kaki kecil. Banyak, basah, licin, semuanya menuju ke sudut gudang. Jejak itu bukan jejak manusia normal. Jemarinya lebih panjang, seperti tulang-tulang yang menempel kulit tipis. Naya mendekat sambil membaca sesuatu pelan. Tiba-tiba bruk, salah satu kotak ikan jatuh sendiri. Lalu terdengar bunyi lain. Cekikik, tawa anak kecil. Banyak, serempak, seakan-akan mereka sedang bermain petak umpet. Pak Lurah langsung mundur 3 langkah. Juragan Resi, wajahnya memucat. Naya mengangkat Petromax lebih tinggi, dan mereka melihatnya di sudut gudang. Di antara tumpukan peti ikan 2, mata merah kecil sedang menatap. Lalu muncul yang kedua, ketiga, keempat, hingga pada akhirnya belasan pasang mata menyalak seperti bara. Pelan-pelan, sosok-sosok itu maju, keluar dari bayang-bayang. Tubuh mereka kecil, seperti anak-anak, tetapi kepala mereka terlalu besar. Rambut jureng, kulit pucat kehijauan, seperti belum pernah melihat matahari di pergelangan kaki mereka. Masih ada sisa garam ritual. Beberapa masih memakai kain kafan kecil yang sudah compang-camping. Namun yang paling mengerikan, di bawah dagu masing-masing ada ukiran simbol paku yang membentuk tanda nini pelet laut. Salah satu dari mereka mendekat, kepalanya miring, senyum melebar tidak wajar. Lalu ia berbicara dengan suara lirih tapi jelas. "Kami sudah menagih, tapi juragan belum bayar." Juragan Resi terjatuh mundur. Tubuhnya bergetar seperti orang kejang. "Aku sudah beri korban. Aku sudah larung. Aku sudah turuti semua permintaan." Anak-anak itu tertawa. Bukan tawa manusia, tapi tawa yang terdengar seperti air bocor dari botol tua. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Korban lama belum tenang. Sekarang giliranmu." Juragan menjerit. Beberapa warga ingin berlari, tapi pintu gudang menutup sendiri dengan keras dum. Lampu Petromax berkedip, lalu padam, dan dalam gelap total hanya suara cekikik, cekikik, serai-serai, suara nafas cepat dan ketakutan Juragan Resi. Lalu disusul suara jeritan panjang yang menggema ke seluruh kampung. Ketika pintu akhirnya bisa dibuka dan lampu dinyalakan, gudang itu kosong, tidak ada juragan, tidak ada anak-anak, hanya satu hal yang tertinggal di lantai. Sebuah ukiran simbol nini pelet yang masih basah oleh darah segar, dan di dinding gudang tertulis menggunakan jari kecil, "Talenane durung lunas." Utangnya belum lunas malam itu. Pantai Ayah tidak lagi hanya dikenal dengan angin dan ombaknya, tapi dengan bisikan, pesugihan yang mengambil, selalu meminta kembali. Dan semua warga sadar, setelah kejadian di gudang malam itu, kampung nelayan Pantai Ayah berubah drastis. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak bermain di tepi pantai.
Para orang tua melarang siapapun keluar setelah matahari terbenam. Bahkan suara ombak yang biasanya terdengar seperti nyanyian alam, kini rasanya seperti ancaman gelap, berat, dan membawa sesuatu yang tidak terlihat. Sementara itu, nama Juragan Resi mulai disebut seperti tokoh terlarang. Bukan sebagai orang kaya yang dihormati, tetapi sebagai seseorang yang membuat seluruh desa masuk dalam kutukan. Sudah 2 hari sejak ia menghilang. Namun jejak kejadian di gudang masih segar, khususnya bagi Naya yang semalaman tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan satu hal. Kalau arwah itu memang korban pesugihan juragan, maka ritualnya belum selesai. Mereka akan mencari yang lain. Pikirannya makin kacau setelah ia mengingat tulisan yang tertinggal di gudang. Talenani durung lunas, utangnya belum lunas. Pertanyaannya, kepada siapa? Karena juragan sudah hilang dan arwah itu tidak terlihat lagi. Desis di tepi pantai malam ketiga. Kabut datang lebih tebal dari biasanya. Naya keluar rumah membawa kunci perak dan segenggam garam, laut warisan dari almarhum neneknya yang dahulu dikenal sebagai dukun tirakat laut. Ia berjalan perlahan menuju pantai. Semakin dekat ke arah ombak, udara semakin dingin, sampai-sampai napasnya terlihat seperti asap. Di tengah sunyi malam, ia mendengar suara. Awalnya hanya lirih, SSSTTT, seperti bisikan. Semakin dekat ke air, suara itu berubah menjadi tawa kecil, tawa anak-anak. Cekikikikik. Tawanya samar, namun terdengar dari segala arah. Nia berhenti, jantungnya berdegup cepat. Lalu, dari kayak muncul siluet anak kecil berdiri memunggungi laut. Wajahnya menghadap ke desa. Pakaiannya basah kuyup, rambutnya menempel ke wajah seperti tali rumput laut. Naya mengambil napas panjang dan berkata pelan, "Aku bukan musuhmu." Anak itu perlahan menoleh, gerakannya kaku seperti boneka rusak. Wajahnya pucat, mata hitamnya kosong, dan dari mulutnya meneteskan air asin bercampur pasir. Ia mendekat, sedikit demi sedikit, namun sebelum ia sampai tepat di depan Naya, ombak tinggi datang menghantam pasir. Ketika air mundur, anak itu hilang. Tapi suara lain muncul kali ini tepat di belakang Naya. Suara seorang perempuan tua. "Panjenengan ora perlu ikut campur. Aku sudah bilang, kau tidak perlu ikut campur." Naya refleks menoleh. Di sana berdiri nenek tua dengan rambut panjang, menjuntai putih, kusut kulitnya keriput, seperti kulit ikan kering. Wajahnya setengah busuk seolah sudah tenggelam lama di laut. Itu adalah Nini Pelet Laut, makhluk legenda yang selama ini hanya dipercaya sebagai cerita untuk menakuti anak-anak. Kini, ia berdiri tepat di depan. Naya hidup, matanya menyala redup seperti bara yang nyaris padam. Semua sudah berjalan sesuai perjanjian. Yang Hel sudah menggantikan yang dikorbankan. Suara perempuan itu menggema seperti berasal dari dalam laut. Naya menelan ludah, tenggorokannya kering. "Mereka bukan gantinya," katanya pelan, mencoba menahan suara gemetar. "Mereka anak-anak tak berdosa." Nini Pelet tersenyum. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Tapi itu syaratnya. Juragan Resi ingin kekayaan, bukan?" Naya mengepalkan tangan. "Kalau begitu, mana juragan itu sekarang?" Nini Pelet tertawa pelan, tapi suaranya seperti suara ribuan kuku menggores batu. "Dia di tempat yang sama dengan korban-korbannya, di dasar laut, menunggu sampai seseorang mengganti posisinya." Naya mundur 1 langkah. Tubuhnya mulai merinding dari ujung kaki sampai kepala. Jika tidak ada pengganti, suara Nini Pelet menjadi rendah, serius, mengerikan. Maka seluruh desa ini akan menjadi bayaran. Angin tiba-tiba berputar cepat. Air laut bergulung lebih tinggi. Suara tawa anak-anak terdengar dari dalam air. Lalu makhluk-makhluk kecil dengan mata merah mulai muncul satu persatu dari bawah ombak. Mereka kembali, dan kini jumlahnya lebih banyak. Tubuh kecil mereka merangkak keluar dari air asin, meninggalkan jejak kaki basah menuju arah desa. Nini Pelet memandang Naya tajam. "Waktu kampung ini tinggal 3 malam.
bayar, atau menjadi bagian dari laut. Lalu, seluruh tubuh Nini Pelet meleleh seperti lumpur basah dan terhisap kembali ke laut bersama gelombang besar. Yang tersisa hanyalah suara anak-anak yang mulai berjalan menuju desa. Pelan, teratur, tanpa suara, seperti pasukan tanpa jiwa yang siap menagih utang. Malam itu, Naya menyadari, ini bukan lagi tentang juragan resi. Ini tentang menyelamatkan seluruh desa sebelum ritual pesugihan berubah menjadi kutukan kematian massal dan waktu mereka hampir habis. Sejak kedatangan Arwah anak dan pertemuan Naya dengan Nini Pelet di pantai, suasana kampung Pantai Ayah benar-benar berubah menjadi neraka yang pelan-pelan menelan warganya. Semua orang tidak berani membuka jendela saat malam tiba. Lampu-lampu dipadamkan agar tidak menarik perhatian makhluk-makhluk itu. Namun justru dalam gelap itulah suara-suara semakin jelas. Suara langkah kecil, suara tawa lirih. Kadang terdengar suara benda jatuh, piring, sandal, ember. Seolah ada yang sengaja menyentuhnya. Dan yang paling menyeramkan, ketokan pintu. Pelan, teratur, seperti kode, tok, tok, tok. Seakan ada yang mencoba memastikan apakah seseorang di dalam masih hidup. Pengambilan pertama malam itu, tepat jam 1:37 dini hari. Seorang ibu, Bu Rasti, mengira anaknya, Dimas, bangun untuk minum. Ia mendengar langkah kecil menuju pintu rumah. Lalu suara pintu dibuka perlahan. Krek, tanpa curiga, ia bangun sambil memanggil, Dimas, mau pipis? Lah, tidak ada jawaban. Ia melangkah menuju ruang depan. Saat sampai di sana, pintu rumah terbuka lebar. Dingin udara laut menyembur masuk. Dan di depan pintu, ia melihat Dimas berdiri diam, menghadap keluar rumah, ke arah pantai yang gelap. Wajahnya pucat, matanya tidak berkedip. Di hadapannya, berdiri 4 makhluk kecil. Tubuh mereka basah, kepala mereka besar, mata menyala merah. Bu Rasti ingin menjerit, namun suaranya terikat ketakutan. Salah satu makhluk itu menoleh pelan ke arah Bu Rasti. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar seperti suara orang tenggelam. Si Jine, wis dijupuk, 1 sudah diambil. Lalu tangan mereka menggenggam tangan Dimas. Dan sebelum ibunya sempat berlari, mereka menarik anak itu keluar rumah. Tubuhnya menurut seperti boneka. Bu Rasti akhirnya menjerit. Namun malam hanya menjawab jeritannya dengan suara ombak. Tetangga berdatangan, tapi tidak ada yang berani mengejar. Beberapa warga hanya melihat dari kejauhan. Bayangan 5 tubuh kecil berjalan menuju laut, lalu menghilang di bawah gelombang, seperti ditelan sesuatu. Pagi tanpa kehangatan pagi harinya. Desa dipenuhi tangisan. Pak Lurah mengumpulkan semua warga. Wajahnya terlihat lebih tua dari kemarin. Kita tidak bisa diam. Kalau kita hanya bersembunyi, satu persatu, anak akan hilang. Beberapa warga mulai marah, sebagian saling tuduh, dan sebagian lainnya hanya bisa pasrah. Sementara, Naya berdiri memegang buku tua milik neneknya, buku ritual tirakat laut, yang selama ini disimpan sebagai rahasia keluarga. Ia membuka halaman yang ditandai tinta merah. Di sana tertulis, perjanjian pesugihan laut tidak bisa dihentikan, kecuali dengan 2 cara, membayar pengganti atau memutus tuannya. Naya menghela napas panjang. Juragan Resi masih hidup, katanya. Semua menoleh kaget. Pak RT bertanya pelan, kamu yakin dia sudah hilang? Tidak, dia belum diambil. Dia disembunyikan. Mereka menunggu. Apakah ada orang yang menggantikan posisinya? Pak Lurah menyipitkan mata. Jadi, kalau kita temukan Juragan Resi, kutukan ini bisa dihentikan? Naya mengangguk. Tapi bukan hanya itu, kita harus memutus perjanjiannya. Itu berarti kita harus menghadapi Nini Pelet. Semua langsung menelan ludah. Seorang lelaki berbisik, apa kita sanggup? Naya tidak menjawab, karena bahkan dia tidak tahu jawabannya. Pertanda malam berikutnya saat matahari tenggelam dan warna jingga mulai berubah menjadi ungu gelap. Angin laut bergerak tidak wajar, seperti napas panjang dari sesuatu yang besar dan lapar. Suara gonggongan anjing terdengar di seluruh kampung. Keras, panik, tidak berhenti.
Dan dari arah pantai muncul lagi suara tawa kecil, namun kali ini bukan satu atau dua, puluhan. Seperti kelas PAUD yang sedang bermain, tetapi tanpa jiwa. Rumah-rumah mulai mematikan lampu. Pintu dikunci rapat, tapi itu tidak menghentikan suara langkah yang menyebar ke seluruh kampung. Tek-tek, entah dari mana, dari sudut gelap kampung, terdengar suara anak-anak bernyanyi pelan dengan nada tidak manusiawi. Sing hutang, kudu mbaleke. Sing njupuk, kudu mbayar. Governor Chan, meaning yang berutang, harus mengembalikan. Yang mengambil harus membayar. Lalu, pintu pertama diketuk lagi. Tok, tok, tok. Rumah siapa? Rumah Pak Seno, nelayan tua yang dulu paling vokal, membela juragan Resi. Di dalam rumah itu, terdengar suara benda jatuh. Lalu suara jeritan. Tidak lama kemudian, anaknya, Niko, keluar rumah bersama makhluk-makhluk itu. Mata Niko kosong, langkahnya lurus, seperti orang hipnotis. Ia berjalan menuju pantai, sebelum akhirnya hilang dalam gelombang tinggi. Bersama makhluk-makhluk itu, dua anak hilang dalam 2 malam. Dan suara bisikan terakhir malam itu, membuat semua warga tidak bisa tidur. Sesuk bengi, jatahe lui, akeh, besok malam, giliran lebih banyak di rumahnya. Naya menggigit bibir hingga hampir berdarah. Ia membuka halaman terakhir buku ritual keluarganya. Di sana tertulis kalimat yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Untuk menghentikan ritual ini, harus ada satu orang yang menantang pemilik pesugihan langsung di tempat ritual pertama dibuat. Dan di bawahnya tertulis lokasi, Pantai Ayah, Batu Karang Lubang, pukul 0 malam. Bibir Naya bergetar. Besok malam, ia harus pergi ke sana, sendirian. Karena satu hal yang ia sadari, semakin banyak orang ikut, semakin banyak yang bisa menjadi tumbal. Sejak 2 anak dibawa oleh meklek-meklek pesugihan itu, suasana desa berubah menjadi seperti kuburan yang hidup. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan, tidak ada harapan. Semua orang hanya menunggu. Apakah mereka yang berikutnya? Namun tidak semua menyerah. Di dalam rumah kecil di dekat tebing, Naya duduk bersila dengan buku ritual tua di pangkuannya. Lilin-lilin menyala di sekelilingnya, menari bersama angin dingin yang masuk dari sela-sela kayu. Ia membaca salah satu halaman terakhir, buku neneknya Berolonglu, sampai hafal. Ritual pertama harus dibuka di tempat ia dimulai. Jika tidak, kutukan justru memakan seluruh darah kampung. Naya menarik napas panjang. Jadi, aku harus ke Batu Karang itu. Suaranya bergetar. Ia tahu tempat itu, lubang karang Pantai Ayah, tempat yang dipercaya sebagai gerbang laut gaib, tempat para pelaut dulu memberi sesaji agar tidak dimakan ombak. Namun malam ini, ia harus masuk ke sana. Perjalanan menuju ketakutan pukul 11,47 malam. Naya keluar dari rumah dengan membawa segenggam garam laut, kunci perak warisan nenek tudung hitam dan buku ritual yang sudah mulai lapuk. Ia tidak ingin membawa orang lain, bukan karena tidak ada yang mau membantu, tetapi karena ia tahu ritual ini menuntut 1 nyawa saja, bukan rombongan korban baru. Namun saat ia berjalan menuju pantai, terdengar langkah lain mengikutinya. Naya, ia menoleh dan kaget. Pak Lurah Samto membawa obor kecil dan sebilah keris tua. Wajahnya lelah, tapi tekadnya keras. Aku tidak bisa biarkan kamu pergi sendirian. Kampung ini tanggung jawabku. Naya membuka mulut untuk menolak. Tapi ia tahu, Pak Lurah bukan hanya pemimpin. Dia ayah dari anak yang hilang pertama. Tidak ada kata yang cukup untuk melarangnya. Maka mereka berjalan bersama, perlahan menuju bibir pantai. Gerbang laut setibanya di pantai. Angin tiba-tiba berhenti. Bukan mereda, berhenti total. Seperti dunia menahan napas. Laut yang biasanya berombak, kini rata dan tenang. Tapi ketenangan itu justru terasa lebih mengancam dibanding badai. Dan di sana, tepat di tengah garis pantai, terlihat lubang karang sebesar pintu. Rumah, dalam, hitam, seperti mulut makhluk yang menunggu mangsa. Di depan lubang itu, sudah berdiri seseorang. Tubuhnya kurus, bajunya sobek, rambutnya penuh pasir dan rumput laut. Juragan Resi. Pak Lurah maju dengan marah. Juruk, kamu,
yang membawa malapetaka ini. Namun kalimat itu terpotong saat juragan menoleh perlahan. Matanya bukan lagi mata manusia, kosong, tidak fokus, seolah ia sudah jauh dari sadar. Mulutnya bergerak pelan. Namun suara yang keluar bukan suaranya, melainkan suara perempuan tua. Dia hanyalah wadah, bukan raja yang sudah menunggu. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Dari celah-celah pasir, mengkiul tanggan-tanggan kecil seperti akar yang hidup, memecah pasir, merangkak naik. Makhluk-makhluk kecil itu kembali, anak-anak dengan mata merah menyala. Mereka berdiri membentuk lingkaran, menutup jalan kembali. Pak Lurah menggenggam kerisnya erat. Naya maju satu langkah, menatap juragan Resi. Resi, masihkah kamu mendengar? Untuk sesaat, hanya sesaat. Mata juragan seperti kembali normal. Air mata muncul, suaranya pecah. Aku tidak mau, tapi sudah terlambat. Lalu tubuhnya menegang keras. Dari lubang karang, terdengar suara lirih yang berubah menjadi tawa, kemudian menjadi panggilan. Wiji, Wici, Balen Saweka, Bene, Bene. Saatnya menagih. Juragan tiba-tiba bergerak ke depan, seperti boneka ditarik tali, menuju mulut lubang karang. Pak Lurah mencoba menariknya, namun tubuh juragan terasa berat seperti kayu basah. Makhluk-makhluk kecil itu mendekat. Mereka tidak menyerang. Mereka menunggu, karena ritual belum dimulai, dan hanya satu orang yang bisa memulainya. Naya. Ia membuka buku ritual dan membaca keras-keras, meskipun lidahnya bergetar. Aku, keturunan penjaga laut, memanggil penjaga perjanjian. Jika perjanjian ini menuntut darah, tunjukkan yang tertulis. Seketika angin kembali berhembus. Laut bergejolak, langit berubah gelap pekat, dan dari lubang karang muncul sosok besar. Rambutnya putih panjang, basah, menempel seperti rumput laut. Kulitnya pucat dengan sisik-sisik halus. Mata tuanya merah menyala. Tersenyum lebar Nini Peletlot. Ia melangkah maju. Air mengikuti dari bawah kakinya. Penjaga darah datang. Naya menatapnya tanpa mundur. Aku datang bukan untuk menyerah. Aku ingin memutus perjanjian itu. Nini Pelet tertawa pelan. Namun, gemanya terdengar seperti ribuan orang menangis di bawah laut. Perjanjian tidak bisa diputus tanpa pengganti. Ia menatap Naya dan Pak Lurah bergantian. Lalu menunjuk salah satu dari mereka. Salah satu dari kalian bisa menggantikan juragan. Pak Lurah mencengkeram kerisnya. Naya menggenggam garam dan kunci perak. Makhluk-makhluk kecil mendekat. Sejak kedatangan Arwah Anak dan pertemuan Naya dengan Nini Pelet di pantai, suasana kampung Pantai Ayah benar-benar berubah menjadi neraka yang pelan-pelan menelan warganya. Semua orang tidak berani membuka jendela saat malam tiba. Lampu-lampu dipadamkan agar tidak menarik perhatian makhluk-makhluk itu. Namun justru dalam gelap itulah suara-suara semakin jelas. Suara langkah kecil, suara tawa lirih. Kadang terdengar suara benda jatuh, piring, sandal, ember. Seolah ada yang sengaja menyentuhnya. Dan yang paling menyeramkan, ketokan pintu. Pelan, teratur, seperti kode, tok, tok, tok. Seakan ada yang mencoba memastikan apakah seseorang di dalam masih hidup. Pengambilan pertama malam itu, tepat jam 1:37 dini hari. Seorang ibu, Bu Rasti, mengira anaknya, Dimas, bangun untuk minum. Ia mendengar langkah kecil menuju pintu rumah. Lalu suara pintu dibuka perlahan. Krek, tanpa curiga, ia bangun sambil memanggil, Dimas, mau pipis? Lah, tidak ada jawaban. Ia melangkah menuju ruang depan. Saat sampai di sana, pintu rumah terbuka lebar. Dingin udara laut menyembur masuk. Dan di depan pintu, ia melihat Dimas berdiri diam, menghadap keluar rumah, ke arah pantai yang gelap. Wajahnya pucat, matanya tidak berkedip. Di hadapannya, berdiri 4 makhluk kecil. Tubuh mereka basah, kepala mereka besar, mata menyala merah. Bu Rasti ingin menjerit, namun suaranya terikat ketakutan. Salah satu makhluk itu menoleh pelan ke arah Bu Rasti. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar seperti suara orang tenggelam. Si Jine,
Wis dijupuk, satu sudah diambil. Lalu tangan mereka menggenggam tangan Dimas. Dan sebelum ibunya sempat berlari, mereka menarik anak itu keluar rumah. Tubuhnya menurut seperti boneka. Bu Rasti akhirnya menjerit. Namun Malam hanya menjawab jeritannya dengan suara ombak. Tetangga berdatangan, tapi tidak ada yang berani mengejar. Beberapa warga hanya melihat dari kejauhan. Bayangan 5 tubuh kecil berjalan menuju laut, lalu menghilang di bawah gelombang seperti ditelan sesuatu. Pagi tanpa kehangatan pagi harinya. Desa dipenuhi tangisan. Pak Lurah mengumpulkan semua warga. Wajahnya terlihat lebih tua dari kemarin. Kita tidak bisa diam. Kalau kita hanya bersembunyi, satu persatu anak akan hilang. Beberapa warga mulai marah. Sebagian saling tuduh, dan sebagian lainnya hanya bisa pasrah. Sementara Naya berdiri memegang buku tua milik neneknya, buku ritual tirakat laut yang selama ini disimpan sebagai rahasia keluarga. Ia membuka halaman yang ditandai tinta merah. Di sana tertulis, perjanjian pesugihan laut tidak bisa dihentikan, kecuali dengan 2 cara, membayar pengganti atau memutus tuannya. Naya menghela napas panjang. Juragan Resi masih hidup, katanya. Semua menoleh kaget. Pak RT bertanya pelan, "Kamu yakin dia sudah hilang?" "Tidak. Dia belum diambil. Dia disembunyikan." Mereka menunggu. Apakah ada orang yang menggantikan posisinya? Pak Lurah menyipitkan mata. "Jadi, kalau kita temukan Juragan Resi, kutukan ini bisa dihentikan?" Naya mengangguk. "Tapi bukan hanya itu, kita harus memutus perjanjiannya. Itu berarti kita harus menghadapi Nini Pellet." Semua langsung menelan ludah. Seorang lelaki berbisik, "Apa kita sanggup?" Naya tidak menjawab, karena bahkan dia tidak tahu jawabannya. Pertanda malam berikutnya saat matahari tenggelam dan warna jingga mulai berubah menjadi ungu gelap. Angin laut bergerak tidak wajar, seperti napas panjang dari sesuatu yang besar dan lapar. Suara gonggongan anjing terdengar di seluruh kampung. Keras, panik, tidak berhenti. Dan dari arah pantai muncul lagi suara tawa kecil. Namun kali ini bukan 1 atau 2, puluhan. Seperti kelas PAUD yang sedang bermain. Tetapi tanpa jiwa. Rumah-rumah mulai mematikan lampu. Pintu dikunci rapat. Tapi itu tidak menghentikan suara langkah yang menyebar ke seluruh kampung. Tek-tek, entah dari mana, dari sudut gelap kampung, terdengar suara anak-anak bernyanyi pelan dengan nada tidak manusiawi. Sing hutang, kudu mbaleke. Sing njupuk, kudu mbayar. Governor Chan, meaning yang berutang, harus mengembalikan. Yang mengambil harus membayar. Lalu pintu pertama diketuk lagi. Tok, tok, tok. Rumah siapa? Rumah Pak Seno, nelayan tua yang dulu paling vokal, membela Juragan Resi. Di dalam rumah itu, terdengar suara benda jatuh, lalu suara jeritan. Tidak lama kemudian, anaknya, Niko, keluar rumah bersama makhluk-makhluk itu. Mata Niko kosong, langkahnya lurus, seperti orang hipnotis. Ia berjalan menuju pantai, sebelum akhirnya hilang dalam gelombang tinggi, bersama makhluk-makhluk itu. 2 anak hilang dalam 2 malam. Dan suara bisikan terakhir malam itu membuat semua warga tidak bisa tidur. Sesuk bengi, jatahe lui, akeh, besok malam, giliran lebih banyak di rumahnya. Naya menggigit bibir hingga hampir berdarah. Ia membuka halaman terakhir buku ritual keluarganya. Di sana tertulis kalimat yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Untuk menghentikan ritual ini, harus ada 1 orang yang menantang pemilik pesugihan langsung di tempat ritual pertama dibuat. Dan di bawahnya tertulis lokasi, Pantai Ayah, Batu Karang Lubang, pukul 0 malam. Bibir Naya bergetar. Besok malam, ia harus pergi ke sana, sendirian. Karena satu hal yang ia sadari, semakin banyak orang ikut, semakin banyak yang bisa menjadi tumbal. Sejak 2 anak dibawa oleh meklek-meklek pesugihan itu, suasana desa berubah menjadi seperti kuburan yang hidup. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan, tidak ada harapan. Semua orang hanya menunggu. Apakah mereka yang berikutnya? Namun tidak semua menyerah. Di dalam rumah kecil di dekat tebing, Naya duduk bersila
dengan buku ritual tua di pangkuannya. Lilin-lilin menyala di sekelilingnya, menari bersama angin dingin yang masuk dari sela-sela kayu. Ia membaca salah satu halaman terakhir buku neneknya Berolonglu sampai hafal. Ritual pertama harus dibuka di tempat ia dimulai. Jika tidak, kutukan justru memakan seluruh darah kampung. Naya menarik napas panjang. Jadi, aku harus ke batu karang itu. Suaranya bergetar. Ia tahu tempat itu, lubang karang pantai ayah. Tempat yang dipercaya sebagai gerbang laut gaib, tempat para pelaut dulu memberi sesaji agar tidak dimakan ombak. Namun malam ini, ia harus masuk ke sana. Perjalanan menuju ketakutan pukul 11,47 malam. Naya keluar dari rumah dengan membawa segenggam garam laut, kunci perak warisan nenek tudung hitam dan buku ritual yang sudah mulai lapuk. Ia tidak ingin membawa orang lain, bukan karena tidak ada yang mau membantu, tetapi karena ia tahu ritual ini menuntut satu nyawa saja, bukan rombongan korban baru. Namun saat ia berjalan menuju pantai, terdengar langkah lain mengikutinya. Naya, ia menoleh dan kaget. Pak Lurah Samto membawa obor kecil dan sebilah keris tua. Wajahnya lelah, tapi tekadnya keras. Aku tidak bisa biarkan kamu pergi sendirian. Kampung ini tanggung jawabku. Naya membuka mulut untuk menolak, tapi ia tahu Pak Lurah bukan hanya pemimpin, dia ayah dari anak yang hilang pertama. Tidak ada kata yang cukup untuk melarangnya. Maka mereka berjalan bersama, perlahan menuju bibir pantai. Gerbang laut setibanya di pantai, angin tiba-tiba berhenti. Bukan mereda, berhenti total, seperti dunia menahan napas. Laut yang biasanya berombak, kini rata dan tenang. Tapi ketenangan itu justru terasa lebih mengancam dibanding badai. Dan di sana, tepat di tengah garis pantai, terlihat lubang karang sebesar pintu. Rumah, dalam, hitam, seperti mulut makhluk yang menunggu mangsa. Di depan lubang itu, sudah berdiri seseorang. Tubuhnya kurus, bajunya sobek, rambutnya penuh pasir dan rumput laut. Juragan Resi. Pak Lurah maju dengan marah. Juruk, kamu yang membawa malapetaka ini. Namun kalimat itu terpotong saat juragan menoleh perlahan. Matanya bukan lagi mata manusia, kosong, tidak fokus, seolah ia sudah jauh dari sadar. Mulutnya bergerak pelan, namun suara yang keluar bukan suaranya, melainkan suara perempuan tua. Dia hanyalah wadah, bukan raja yang sudah menunggu. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Dari celah-celah pasir, mengkiul tanggan-tanggan kecil seperti akar yang hidup, memecah pasir, merangkak naik. Makhluk-makhluk kecil itu kembali, anak-anak dengan mata merah menyala. Mereka berdiri membentuk lingkaran, menutup jalan kembali. Pak Lurah menggenggam kerisnya erat. Naya maju satu langkah, menatap Juragan Resi. Resi, masihkah kamu mendengar? Untuk sesaat, hanya sesaat. Mata Juragan seperti kembali normal. Air mata muncul, suaranya pecah. Aku tidak mau, tapi sudah terlambat. Lalu tubuhnya menegang keras. Dari lubang karang, terdengar suara lirih yang berubah menjadi tawa, kemudian menjadi panggilan. Wiji, Wici, Balen Saweka, Bene, Bene. Saatnya menagih. Juragan tiba-tiba bergerak ke depan, seperti boneka ditarik tali, menuju mulut lubang karang. Pak Lurah mencoba menariknya, namun tubuh juragan terasa berat seperti kayu basah. Makhluk-makhluk kecil itu mendekat. Mereka tidak menyerang. Mereka menunggu, karena ritual belum dimulai, dan hanya satu orang yang bisa memulainya. Naya. Ia membuka buku ritual dan membaca keras-keras, meskipun lidahnya bergetar. Aku, keturunan penjaga laut, memanggil penjaga perjanjian. Jika perjanjian ini menuntut darah, tunjukkan yang tertulis. Seketika angin kembali berhembus. Laut bergejolak, langit berubah gelap pekat, dan dari lubang karang muncul sosok besar. Rambutnya putih panjang, basah, menempel seperti rumput laut. Kulitnya pucat dengan sisik-sisik halus. Mata tuanya merah menyala, tersenyum lebar Nini Peletlot. Ia melangkah maju, air mengikuti dari bawah kakinya.
penjaga darah datang. Naya menatapnya tanpa mundur. Aku datang bukan untuk menyerah. Aku ingin memutus perjanjian itu. Nini Pelet tertawa pelan. Namun, gemanya terdengar seperti ribuan orang menangis di bawah laut. Perjanjian tidak bisa diputus tanpa pengganti. Ia menatap Naya dan Pak Lurah bergantian. Lalu menunjuk salah satu dari mereka. Salah satu dari kalian bisa menggantikan juragan. Pak Lurah mencengkeram kerisnya. Naya menggenggam garam dan kunci perak. Makhluk-makhluk kecil mendekat. Mereka tidak menyerang. Mereka menunggu karena ritual belum dimulai. Dan hanya satu orang yang bisa memulainya. Naya, ia membuka buku ritual dan membaca karus-karas meskipun lidahnya bergetar. Aku, keturunan penjaga laut, memanggil penjaga perjanjian. Jika perjanjian ini menuntut darah, tunjukkan yang tertulis. Seketika, angin kembali berhembus. Laut bergejolak, langit berubah gelap pekat. Dan dari lubang karang muncul sosok besar. Rambutnya putih panjang, basah, menempel seperti rumput laut. Kulitnya pucat dengan sisik-sisik halus. Mata tuanya merah menyala. Ia tersenyum lebar. Nini Pelet laut. Ia melangkah maju. Air mengikuti dari bawah kakinya. Akerni, penjaga darah, datang. Naya menatapnya tanpa mundur. Aku datang bukan untuk menyerah. Aku ingin memutus perjanjian itu. Nini Pelet tertawa pelan. Namun gemanya terdengar seperti ribuan orang menangis di bawah laut. Perjanjian tidak bisa diputus tanpa pengganti. Ia menatap Naya dan Pak Lurah bergantian, lalu menunjuk salah satu dari mereka. Salah satu dari kalian bisa menggantikan juragan. Pak Lurah mencengkeram kerisnya. Naya menggenggam garam dan kunci perak. Makhluk-makhluk kecil mendekat. Juragan Resi berdiri di ujung lubang, seperti menunggu eksekusi. Dan suara laut bergemuruh, seolah dunia hanya tinggal hitungan detik dari keputusan siapa yang akan menjadi tumbal dan siapa yang akan menghentikan kutukan. Angin malam berubah semakin dingin, menusuk tulang seperti ujung besi tajam. Di depan lubang karang pantai ayah, ritual pesugihan terakhir itu berdiri di ambang keputusan. Naya menggenggam kunci perak erat-erat. Sementara Pak Lurah memegang keris dengan tangan gemetar. Juragan Resi berdiri kaku, seperti patung rusak muka pucat, mata kosong. Di sekeliling mereka, makhluk-makhluk kecil berkulit pucat dan bermata merah menunggu, tanpa suara. Tatapan mereka tajam, seolah setiap detik kematian seseorang adalah hiburan. Nini Pelet mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat air laut mengalir, mengikuti telapaknya. Senyum miring di wajahnya menunjukkan bahwa ia bukan sekadar menangia, menikmati permainan ini. Sudah waktunya, katanya pelan. Namun, suaranya menggema seperti 1000 suara tenggelam. Perjanjian tidak bisa ditunda lagi. Satu harus menjadi pengganti. Pak Lurah mengangkat keris. Kalau harus ada yang menggantikan, biarkan aku. Desa ini tanggung jawabku. Naya menoleh cepat. Jangan, itu bukan solusi. Kalau Bapak yang menggantikan, ritual ini akan terus berjalan sampai ada pengganti berikutnya. Pak Lurah menatapnya bingung. Lalu, apa yang kamu maksud? Naya membuka kembali buku ritual neneknya. Di halaman terakhir ada tulisan yang sebelumnya tertutup, noda air laut. Namun kini terlihat jelas. Kutukan hanya bisa berhenti, bukan dengan tumbal baru, tetapi dengan membatalkan pilihan awal. Naya menarik napas panjang. Yang harus dikorbankan bukan pengganti. Yang harus dikorbankan adalah yang meminta pesugihan pertama kali. Semua menoleh pada juragan Resi. Mekluk-mekluk kecil itu mendadak bergerak. Tubuh mereka menegang. Nini Pelet berhenti tersenyum. Tatapannya berubah gelap. Berani sekali kamu membaca baris itu. Padahal itu tidak pernah dimaksudkan untuk manusia. Naya mempercepat ucapannya sebelum rasa takut menguasainya. Juragan Resi adalah jiwa yang terikat perjanjian ini. Jika dia diputus dari dunia, semua arwah korban akan bebas. Pak Lurah memandang kerisnya. Ia mulai memahami. Tapi Nini Pelet melangkah maju, suaranya menggelegar. Tidak ada perjanjian yang bisa diputus tanpa izin laut. Dan aku adalah penjaga laut.
Ia mengangkat tangan. Gelombang besar muncul dari arah laut. Semakin membesar, siap menghantam mereka semua. Namun saat gelombang naik, suara yang tidak diduga muncul. Suara anak-anak yang mati, yang tenggelam, yang menjadi tuyul. Wes, cukup, sudah cukup. Suara mereka serempak, pelan namun tegas. Makhluk-makhluk kecil itu berjalan perlahan mendekati. Juragan Resi, seorang bocah perempuan yang paling kecil dengan rambut basah dan pipi robek bekas gigitan ikan, mendekat dan menatap wajah Juragan Resi. Tangannya yang kecil menyentuh pipinya. "Aku pengen Bali, Pak. Aku ingin pulang, Pak." Juragan Resi akhirnya menangis pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat. Maaf. Tubuhnya mulai bergetar. Makhluk-makhluk lain meraih tubuhnya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menariknya ke tempat mereka berasal. Nini Pelet meraung. Kali ini marah. "Belum waktumu." Namun sesuatu terjadi. Kunci perak di tangan Naya bersinar. Tanpa sadar ia mengangkatnya, dan cahaya itu mengenai tubuh Nini Pelet seperti api suci. Nini Pelet, kulitnya terbakar seperti garam yang menghancurkan daging makhluk laut. "Kunci itu milik penjaga. Bagaimana kau bisa?" Naya akhirnya mengerti. "Nenekku bukan hanya dukun, dia penjaga perjanjian agar tidak ada manusia yang menggunakan ini lagi." Cahaya kunci semakin terang. Makhluk-makhluk kecil menarik Juragan Resi ke arah lubang karang. Ia tidak melawan, ia menyerah pada takdirnya. Sebelum tubuhnya benar-benar masuk ke lubang karang, ia sempat berbisik pelan, "Tolong bilang pada anakku, ayah menyesal." Lalu tubuhnya ditelan lubang karang bersama air laut hitam. Makhluk-makhluk kecil itu ikut masuk, tapi kali ini wajah mereka tidak lagi kosong. Ada senyum kecil, senyum anak-anak yang akhirnya pulang. Lubang karang menutup perlahan, seperti pintu ditutup dari dalam. Angin berhenti, dan pantai menjadi sunyi. Nini Pelet kini lemah dan tubuhnya setengah membusuk, menatap Naya dengan mata penuh kebencian yang terakhir. "Kau pikir ini selesai? Selama manusia masih tamak, aku tidak pernah benar-benar mati." Tubuhnya pecah menjadi pasir basah dan rumput laut, lalu menghilang terbawa angin. Setelah semua berakhir di kampung, pagi itu terasa berbeda. Ombak kembali normal. Garis pantai yang semalam suram kini terang. Dan yang paling membuat seluruh warga menangis adalah para anak yang Gilang, Niko, Dimas, dan lainnya kembali berjalan pulang dari pantai. Hidup, bernapas, seperti mereka hanya pergi sebentar. Tidak seorang pun tahu apakah mereka masih mengingat apa yang terjadi. Tapi mereka kembali. Dan itu cukup. Pak Lurah memeluk anaknya sambil menangis, tidak peduli siapa yang melihat. Sementara Naya berdiri di tepi pantai, memegang kunci perak. Ia menatap ke laut yang tenang. Namun, dalam kedamaian itu, ia mendengar sesuatu. Sanggut Pelet, seperti suara bisikan dari bawah permukaan air. Perjanjian mungkin berhenti, tapi keserakahan manusia tidak pernah hilang. Naya menutup mata. Ia tahu tugasnya belum berakhir. Kini, ia bukan hanya pewaris ritual. Ia adalah penjaga terakhir agar tidak ada lagi yang membuka jalan menuju pesugihan laut. Seorang pria dari luar daerah datang ke desa. Ia mendengar rumor tentang gudang ikan kaya mendadak dan legenda pesugihan. Di malam hari, ia berdiri di tepi pantai sambil berbicara pelan. "Kalau benar ada pesugihan di sini, aku siap bayar berapapun." Angin berhenti. Ombak menahan napas. Dan dari kejauhan, sebuah suara perempuan tua tertawa pelan. "Cekiki." Dan cerita itu mungkin dimulai lagi.